Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sebenarnya berwudu dalam Al-Quran cuma berapa? 4 ya? Berwudu dalam Al-Quran cuma 4 saja. 1, wajah. 2, tangan sampai siku. Ya, apa lagi berikutnya? Kepala. Yang keempat, sebenarnya kalau hadis yang kalau kita ambil yang wajibnya cuma 4 juga. Tangan kan tidak wajib. Mencuci tangan itu tidak wajib, kecuali jika bangun tidur. Jangan bangun tidur karena dikhawatirkan tangannya ini di mana? Tidak tahu di mana bermalam. Tapi kalau tidak, tangan ini hukumnya sunnah untuk dicuci. Cuma dikhawatirkan bagaimana tangan nanti bergerak. Kalau dia dikhawatirkan, tapi seandainya tangan ini bersifat, dalam artian bukan tidak ada najisnya, terlepas dari hukum najis, maka tangan itu cuma sunnah. Yang pokok cuma 4. Terus hidung bagaimana? Hidung dengan mulut sebenarnya satu paket dengan wajah. Wajah, salah satu anggota wajah yang mana? Mulut. Salah satu anggota wajah hidung. Jadi ketika tidak disebutkan oleh ayat, insya Allah mulut itu hidung tetap. Kenapa didahulukan? Karena dia lebih dalam. Sesuatu yang dari dalam itu lebih utama didahulukan. Kata para ulama, seandainya mencuci wajah baru mencuci hidung dan mulut, itu juga boleh. Tapi kan aneh, kalau bapak cuci muka, sudah cuci muka baru cuci mulut, hidung, kan sebenarnya masih tetap, cuma lebih utama. Apa yang diperagakan Nabi itu lebih utama. Apa yang diperagakan Nabi itu yang diperagakan oleh Utsman, dan itu yang diperagakan oleh Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini beliau adalah yang membunuh Musailamah al-Kazzab yang dibantu oleh Wahsy. Nah, jadi yang sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, seandainya ya, tidak wajib ini seandainya wajah kemudian hidung, tapi tolong Pak jangan diperagakan begitu. Karena tidak masyhur. Tapi kalau bapak baca kitabnya, kitab Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, dan kitabnya Syekh Shalih Utsaimin Kitabut Taharah, hakikatnya sah, cuma menyelisih saja yang paling utama karena yang paling duluan. Nah, berapa tadi? Famat wastansyak summa ghassala wajhahu salasan. Cuci wajah. Mana ini wajah? Wajah semua ini dari atas ini yang tidak ditumbuhi rambut, termasuk sampai ujung jenggot. Karena itu ini jenggot al-liha, menyala-nyala jenggot kan masih juga tidak disebut dalam ayat, karena ini juga masih wajah, menyala-menyalai jenggot. Jadi di sini mencuci wajah ini meliputi semua yang tidak ditumbuhi tadi rambut ini di atas ini, itulah wajah. Maka termasuk di situ menyala-nyalai jenggotnya. Berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali mencuci wajah. Dan ini rukun, ya. Kalau menurut Quran ini yang pertama rukun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wajah dulu disebut, tangan tadi tidak disebut, mulut tidak disebut, hidung tidak disebut, menyala-nyala jenggot tidak disebut, karena hakikatnya itu sunnah. Ya, masih bagian daripada juga wajah. Makna itu. Berikut disebutkan wajahu thalasa wa yadaihi ilal mirfaqain. Kedua tangannya sampai siku. Ini tangan Pak, kalau istilah tangan dalam kaidah fikih itu memang sering ulama sebutkan ini makna tangan, sering juga ini sampai ini disebut juga tangan, ini juga kadang-kadang disebut sampai tangan, ini juga kadang-kadang disebut juga sampai tangan.
Jadi kenapa ulama dalam pembahasan nanti tayamum mana batasan tangan? Ada kan cuma tangan sampai pergelangan. Karena istilah tangan ini beda-beda. Ya. Ada namanya Pak, kalau tangan ini tarik dari sini ke sini namanya alku. Sedangkan kalau ini ditarik ke sini namanya arusu. Kalau ini tarik ke sini namanya arusgu. Tetap juga tangan semuanya, tapi ada istilah lebih khusus. Nanti ulama juga berbeda tentang batasannya, tentang wayadai ilal marafiq, ya, mirfaqain, dua tangan sampai kedua siku. Jadi tangannya siku, sikunya ini mirfaqain adalah gaya, tujuan. Artinya betul-betul sampai sikunya, sampai betul-betul siku. Kalau Imam Malik memang mesti digosok gini, mesti digosok, ya, tangan sampai, ya, tangan sampai siku. Jangan berhenti kalau tidak yakin sampai siku, ya, kedua siku. Jadi tangan siku, ya, bukan siku ke tangan, bukan siku ke tangan. Ini tangannya ke siku. Seandainya tangan ke siku, ya, siku ke tangan tetap sah, cuma menyelisih yang paling utama, tangannya ke siku, ya, wajib, ya, karena ini rukun disebutkan oleh ayat, itu menjadi prasyarat itu. Wa yadai ilal mirfaqain salasa mirar. Summa ghasala yadai, dia mencuci tangannya itu berapa kali? Marratain. Ini hadis Muslim juga, hadis Bukhari juga. Kadang disebut 3, kadang disebut 2. Karena itu mas sekalian, kalau kita bicara hadis, apalagi sudah menyangkut masalah fikihnya, mohon jangan cuma satu data. Baca itu hadis yang lain yang bisa saling melengkapi. Sebab kalau kita baca cuma satu hadis, itu seolah-olah berkesimpulan 3. Sementara di hadis Abdullah bin Zaid, itu tangan sampai siku 2, yang lainnya 3. Apa artinya? Kata para ulama, sunnahnya berudu itu wajib 1, sunnahnya 2 sampai 3, mubazirnya 4, tidak sahnya tidak sampai 1. 1 itu mutlak, ya. Kalau tidak disebutkan jumlah minimal 1. Nanti di bagian kepala, coba lihat, ya, kepala, ya, ila mirfaqain summa adahala yadahu masau famasahu ra'sahu faqabla bihima wa ada baramarra, 1 kali. Untuk kepala cuma marra. Tapi coba di hadis Bukhari, kembali ke hadis pertama, coba ke hadis pertama, disebutkan summa masa bira'si summa ghasala, summa masa bira'si, kepalanya tidak disebut. Inilah Imam Asy-Syafi'i mazhabnya 3 kali, karena dia pakai keumuman 3, maka dia pakai cuci kepala 3 kali. Sementara yang namanya hadis umum batal kalau ada hadis khusus. Apa hadis khususnya? Ini namanya hadis Utsman ditafsir oleh hadis Abdullah bin Zaid. Namanya tafsirul hadis bil hadis. Ditafsir oleh hadis itu oleh hadis yang lain. Ternyata tidak disebut, ada yang lain. Ada disebutkan tadi apa? Yakni marratan wahidah, 1 kali saja. Jadi untuk kepala kita tinggalkan pendapatnya mazhab Asy-Syafi'i. Kita tinggalkan. Karena semua pendapat Pak bisa ditinggalkan kalau sudah mendapatkan dalil yang sudah qat'i dan sudah sharih. Qat'i sudah sharih, jelas. Jadi orang yang mengatakan kepala itu 3 dengan mengambil dalil umum, tidak boleh. Kenapa? Hamlil mutlak ilal muqayyad wajibun. Jika bertemu dalil mutlak umum dengan hadis khusus, apa hukumnya? Gugur umum. Al-itlaqu itu yajri ila itlaqihi ma lam yukawwid bihi. Hukum mutlak yang umum itu akan berlaku umum kalau tidak ada dalil yang menjelaskannya khusus. Itu kaidah, Pak. Jadi kalau kita menemukan dalil hadisnya umum,
umum selama tidak ada perincian. Nah, jadi kalau begitu kepala itu adalah marratan wahidah. Ya. Tadi kalau tangan berapa kali? Tangan kafain ini kafai. Berapa? Salah samarat atau salah satu mirar. Yang tadi famatmat juga karena hadis tidak disebut. Ada sebutkan 3. Ini menunjukkan bahwa boleh 1, boleh juga 3. Boleh 2 atau tidak? Boleh. Karena ada hadis lain menyebutkan 2. Maka 1 itu wajib, 2 itu sunnah, 3 itu sunnah. Nanti akan kita lihat. Kata Nabi SAW, faman zada ba'da zalik, siapa yang menambah dari 3, faqad asa, sungguh dia sudah bermaksiat sama Nabi. Faqad zalama, dia sudah menganiaya dirinya. Tolong Pak, jangan terlampau saleh dalam berwudu. Terlampau saleh berwudu, banyaknya air nak pakai, baru dia membasuh lebih dari 3. Itu mubazir, meskipun bapak kebanjiran air. Karena ibadah. Summa ghasala rijlai salasa mirar, mencuci kaki sampai 3 kali. Tapi batasnya sampai di mana? Ilal ka'bain. Meskipun nanti kita akan ketemukan hadis itu ada sebagian sunnahnya melebihkan sampai batas mata kaki, tapi itu yang wajib. Ada yang melebihkan sampai setengah betis. Nah, cuma nanti analisa hadisnya. Kalau Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang paling utama sampai batas mata kaki. Kalau Abu Hanifah dengan Imam Malik sunnah sampai setengah betis. Saya lebih cenderung Pak, kita usahakan dulu sebagaimana yang Nabi jelaskan, yakni sampai mata kaki 3 kali.